Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, apa kabar hari ini? Ayo jawab bersama-sama. Alhamdulillah, luar biasa. Semakin pintar, semakin soleh. Allahu Akbar. Bu Vicky ada pegang sesuatu loh. Pegang apa ini ya? Ini adalah buku yang berjudul Abu Bakar As-Siddiq. Anak-anak tahu nggak Abu Bakar As-Siddiq ini siapa? Nah, dalam buku ini nanti akan Ibu ceritakan kisah dari Abu Bakar As-Siddiq. Tapi sebelum itu, kita awali dengan lafaz basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini adalah sahabat setia Rasulullah. Sahabat setia Rasulullah. Ada loh hadis yang disebutkan dari Rasulullah yang menyebutkan nama Abu Bakar. Apa itu? Nih, Nabi Muhammad SAW menyatakan dalam hadis, Abu Bakar di syurga, Umar di syurga, Utsman di syurga, Ali di syurga, Tolha di syurga, Az-Zubair di syurga, Sa'ad di surga, Sa'id di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, anak-anak, nama-nama yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis ini itu ada 10 orang. Nah, 10 orang ini adalah 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk ke dalam surga. Baiklah, simak cerita dari Ibu Vicky ya. Ibu akan menceritakan apa yang ada di buku ini, yaitu tentang Abu Bakar As-Siddiq, sahabat setia. Nah, ini adalah gambar-gambar yang mengilustrasikan orang-orang Quraisy. Pada saat itu Rasulullah menyampaikan sesuatu di tengah mereka. Apa ceritanya? Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita di tengah masyarakat Quraisy. Beliau diisrakan oleh Allah ke Baitul Maqdis di Palestina dan naik ke langit ke-7 dalam waktu semalam. Masya Allah, dalam waktu semalam anak-anak. Ini perjalanannya dari Baitul Maqdis ke Palestina. Itu sangat jauh loh. Kalau kita ke sana tidak mungkin jalan kaki. Pasti harus naik kendaraan. Tapi Rasulullah menaikkannya dari Baitul Maqdis di Palestina dan naik ke langit ke-7. Nah, apalagi ke langit. Nggak mungkin kan kita bisa ke sana dengan berjalan kaki. Tapi Rasulullah mengalami ini dalam waktu 1 malam anak-anak. Hebat bukan? Orang-orang Quraisy percaya tidak ya dengan cerita Rasulullah ini? Nah, kita lihat ya. Ternyata Abu Bakar berkata, jika beliau berkata demikian, maka itu benar. Abu Bakar mempercayai cerita yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa ragu sedikit pun. Bagaimana dengan orang-orang Quraisy? Anak-anak, saat itu orang-orang Quraisy tidak ada yang percaya. Mereka menganggap Nabi Muhammad itu berbohong. Tapi Abu Bakar langsung percaya dengan cerita Rasulullah. Abu Bakar sudah berteman dengan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sejak beliau muda. Dia tahu Rasulullah tidak mungkin berbohong. Masya Allah, setia sekali Abu Bakar ini. Nah, mulai saat itu Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq yang artinya membenarkan. Karena dia tidak pernah menganggap Rasulullah itu berbohong. Ya kan anak-anak? Kita lihat lagi. Nah, nama lengkapnya adalah Abu Bakar As-Siddiq Abdullah bin Abi Quhafah. Dia adalah ayah dari Aisyah radhiyallahu anhu, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga ayah dari Asma, seorang wanita mulia berjiwa kesatria. Abu Bakar lahir tak lama setelah Rasulullah dilahirkan, yaitu pada tahun 573 Masehi. Dia lahir dari keluarga bangsawan terkenal. Berarti usia Abu Bakar dan Rasulullah tidak terpaut jauh ya anak-anak, karena mereka lahirnya tidak lama setelah, karena Abu Bakar lahirnya tidak lama setelah Rasulullah dilahirkan. Lihat ini ilustrasi gambarnya. Kita lihat lagi. Abu Bakar adalah orang yang terjaga dari yang haram. Bahkan sebelum Islam datang, dia terkenal sebagai pedagang yang jujur, terpelajar, lembut, dan penyabar. Masya Allah. Bahkan sebelum masuk Islam sekalipun, Abu Bakar itu memiliki akhlak yang baik ya. Abu Bakar adalah laki-laki pertama yang menerima Islam yang didakwakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sahabat yang akhirnya ikut memeluk Islam karena ajakannya. Tuh, Abu Bakar adalah laki-laki pertama yang menerima Islam. Kalau perempuan pertama yang menerima Islam, siapa anak-anak?
adalah istri Rasulullah, Khadijah. Kemudian di antaranya adalah Utsman bin Affan. Nah, setelah tadi Abu Bakar masuk Islam, kemudian disusul lagi dengan sahabat yang lainnya, yakni Utsman bin Affan, Az-Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ammar bin Yasir, dan banyak sahabat mulia lainnya. Ini ilustrasi gambarnya. Nah, setelah masuk Islam, dia sangat tekun beribadah dan lebih rajin lagi bersedekah. Masya Allah, akhlak Abu Bakar ya anak-anak. Setelah bukan hanya rajin beribadah, tapi dia juga sangat rajin bersedekah. Dimanapun Rasulullah memberikan nasihat, Abu Bakar senantiasa hadir di depan. Sholat jamaah pun tak pernah dia tinggalkan. Kemanapun Rasulullah pergi, dia menyertainya. Sungguh seorang sahabat setia. Banyak sekali budak yang disiksa tuannya karena memeluk agama Islam. Abu Bakar menolong mereka. Mereka dibeli oleh Abu Bakar dan dibebaskan. Termasuk Bilal bin Rabah, pengumandang azan Rasulullah. Saat Bilal disiksa tuannya, Abu Bakar memberikan banyak uang kepada si tuan dan membebaskan Bilal. Ini ilustrasinya anak-anak. Bilal ini adalah orang yang pertama kali mengumandangkan azan yang disuruh oleh Rasulullah. Nah, saat Bilal masuk Islam, dia juga disiksa, tapi Abu Bakar membebaskannya. Ya, apalagi ceritanya? Suatu hari pintu rumahnya diketuk. Abu Bakar membuka pintu. Dia mendapati Rasulullah di depan rumahnya. Allah menyuruhku untuk hijrah, temanilah aku, kata Rasulullah. Allah telah memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berhijrah dan beliau memilih sahabat dekatnya untuk menemaninya. Nih, saat itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ditemani dengan Abu Bakar. Dan ini merupakan perintah Allah. Abu Bakar mengangguk, mantap, dia telah siap. Dia akan melakukan apa saja untuk melindungi dan membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan hijrah tak akan mudah. Lihat, Abu Bakar menyewa seorang penunjuk jalan yang ahli. Dia pun menyuruh penggembala kambingnya untuk menggembala di dekat tempat persembunyian agar susu kambing bisa diberikan pada Rasulullah tanpa ketahuan. Nah, suatu saat jika ada kesempatan, Ibu akan bercerita tentang perjalanan hijrah Rasulullah ya. Juga kisah tentang Abu Bakar bersama Rasulullah. Kemudian apa lagi? Nah, saat hendak bersembunyi, Abu Bakar masuk ke dalam gua Sur sebelum Rasulullah. Dia menyingkirkan apa saja yang mungkin berbahaya bagi baginda. Dia bersabar menahan sakitnya gigitan ular saat Rasulullah tidur beralaskan kakinya. Air matanya menetes kalau tak kuat menahan sakit dan mengenai pipi baginda. Rasulullah pun terbangun, terharu, dan akhirnya mengobatinya. Itu anak-anak, saking sayangnya Abu Bakar tidak ingin Rasulullah itu sampai terbangun. Saat itu dia sedang digigit ular kan, tapi dia menahan agar Rasulullah tidak terbangun dari pangkuannya. Jadi sampai akhirnya tetesan air matanya membangunkan Rasulullah karena terjatuh di pipinya. Ini ilustrasi gambarnya anak-anak. Suatu kali lain, ya Rasul, seandainya mereka mengintip ke bawah, niscaya mereka akan melihat kita. Ini adalah kisah ini ketika Abu Bakar berada di gua Sur bersama Rasulullah. Jadi di depan gua itu, di pintunya ada sarang laba-laba. Tuh, padahal di luarnya itu sudah banyak kaum kafir Quraisy yang ingin mencari Rasulullah, ingin membunuh Rasulullah ingin mencari Rasulullah dari tempat persembunyiannya, tapi Allah melindungi mereka. Ya, la tazan innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih, Allah bersama kita. Itulah perlindungan Allah anak-anak untuk Abu Bakar dan Rasulullah di dalam gua itu. Hingga akhirnya tibalah mereka di Madinah. Tala'al badru alaina, telah tiba cahaya purnama di hadapan kita. Salawat Badar menggema di pintu gerbang Madinah. Mereka menyambut sang Nabi kesayangan bersama sahabat mulia. Nih,
Akhirnya Rasulullah selamat. Rasulullah selamat dari tempat persembunyiannya dan sampai ke Madinah, disambut oleh banyak orang, oleh sahabat yang lain. Umar berkata, "Demi Allah, aku tidak akan bisa mengalahkan Abu Bakar selamanya." Saat itu Rasulullah menganjurkan bersedekah. Umar menyerahkan setengah dari harta miliknya, sedangkan Abu Bakar memberikan semua hartanya untuk disedekahkan. Masya Allah, tidak tanggung-tanggung ya. Semua hartanya diberikan untuk disedekahkan loh anak-anak. Minta Abu Bakar untuk menjadi imam, perintah Rasulullah saat beliau terbaring lemah karena sakit parah. Beliau tak mampu bangun dari tidurnya. Ini kisah saat Rasulullah sudah mulai sakit anak-anak. Rasulullah sudah tidak bisa lagi menjadi imam saat itu. Nah, Rasulullah menyuruh Abu Bakar untuk menjadi imam. Baru kali itu ada perintah mengejutkan. Rasulullah SAW tak pernah meminta sahabat lain untuk menggantikannya menjadi imam. Itulah salah satu alasan bahwa Abu Bakar sangat istimewa di hadapan Rasulullah. Nah, sahabat yang lembut hatinya terbata-bata menyelesaikan bacaan Al-Quran saat menjadi imam. Karena dia menangis senggegukan, hatinya yang lembut meresapi setiap arti bacaan. Rasulullah SAW wafat, para sahabat sangat berduka. Ini ilustrasi gambarnya anak-anak. Sungguhnya ketika Rasulullah meninggal itu telah wafat, semua sahabat itu sangat bersedih. Mereka menangis, juga saat melantunkan bacaan Al-Quran, mereka senggugukan, mereka benar-benar merasakan kehilangan sosok Rasulullah. Nah, kemudian para sahabat bermusyawarah untuk menunjuk pemimpin setelah Rasulullah wafat. Ditunjuklah Abu Bakar As-Siddiq, khalifah pertama umat Islam. Nah, anak-anak yang soleh, ayo kita tirukan sifat Abu Bakar As-Siddiq yang lemah lembut, suka menolong, sabar, mencintai Allah dan Rasulullah. Semoga kita juga dicintai Allah dan Rasulullah seperti sahabat mulia itu ya. Nah, ini adalah salah satu sahabat yang dijamin masuk surga, yaitu siapa? Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah yang setia.